Kami mendukungnya. Tapi tolong kalau nanti anggarannya turun, Pak, jangan main-main dengan anggaran itu. Kualat itu Bapak nanti. Bermain di situ. Kalau ingin menyelamatkan situs sejarah, benar-benar murni, spiritnya akan kita ambil untuk generasi berikutnya. Ya coba pikirkan tidak hanya menyelamatkan bangunan itu saja. Seperti kearifan budaya di Maroko dan sebagainya. Mungkin kawan-kawan yang sudah pernah ke sana, kita lihat di situ ada peninggalannya. Ada buku yang ditulis para ulama-ulama besar tempo dulu, ada wujudnya. Ini kita cerita, mana wujudnya? Itu Pak tadi tayangannya. Sudah kena. Kenapa tidak dari dulu Pak? Apalagi sekarang ini eranya digital. Kalau bangunan itu kita kembalikan seperti semula, pertanyaannya siapa yang mau datang ke situ? Bagaimana anak-anak kita itu ada ketertarikan ke sana? Lalu ditarik ke belakang lagi. Lalu apa ya PNBP yang diharapkan akan disetorkan ke negara? Seharusnya begitu. Tetapi kami sepakat, Ibu Ketua Panja ini sangat intens sekali terhadap situs-situs sejarah, apalagi terkait dengan keagamaan itu. Kami mendukungnya. Tapi tolong kalau nanti anggarannya turun, Pak, jangan main-main dengan anggaran itu. Kualat itu Bapak nanti. Saya nggak nyumpahin, Pak, tetapi mungkin para syuhada, para ulama besar yang pernah ada di situ, tahu generasi sekarang malah justru main-main dengan anggaran, ya sudah, wassalam. Gitu. Secara saya itu, Bu. Luar biasa pesan beliau, Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Dr. Haji Agung Widiantoro SHMSI. Mantap Pak pesannya. Insya Allah sudah dicatat Pak, Bapak dan Bapak-Bapak Kepala dari 3 provinsi. Pak Pur, dipersilahkan. Ya, terima kasih pimpinan Panja yang saya hormati. Izin Pak Pur, saya perpanjang 18.30. Ya. 17.30 maaf. Ya, pimpinan Panja yang saya hormati, pimpinan Komisi 10 yang saya hormati, para Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan dari Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Yang pertama, atas nama Panja kami sampaikan terima kasih atas data-data yang sudah disampaikan. Ini menjadi bagian dari masukan bagi Panja untuk merumuskan rekomendasi di masa yang akan datang. Seirama dengan Pak Boni sesungguhnya. Jadi bencana itu kan tidak datang dalam waktu yang mendadak. Tentu ada narasi masa lalu yang itu bisa memandu kita semuanya bahwa di tahun sekian pernah terjadi bencana. Atau kemudian ada informasi menyangkut kerusakan ekosistem lingkungan yang itu bisa berdampak terjadinya bencana. Nah, informasi-informasi seperti ini sesungguhnya sangat mudah untuk bisa kita dapatkan sehingga kita bisa membangun apa yang disebut dengan mitigasi bencana. Nah, apa yang Bapak sampaikan tadi itu sesungguhnya ini kan adalah sepertinya, karena saya tidak tahu persis di lapangan, sepertinya kita memang tidak siap menghadapi bencana ini. Sehingga kemudian banyak sekali kerusakan terkait dengan benda-benda cagar budaya yang kita miliki. Baik itu tadi gedung, baik itu kemudian artefak segala macam itu. Nah, saya memang sepakat dengan Pak Boni sesungguhnya. Yang bisa menyelamatkan kita terkait dengan kerusakan yang lebih parah itu adalah memperkuat ekosistem budaya lokal yang sudah turun-temurun itu ada kan. Walaupun memang dalam konteks hari ini memang kita tidak bisa mengandalkan itu 100%. Seperti di tempat saya Pak di Jember Pak.
Jember itu banyak batu kenong. Batu kenong itu di Argopuro, Pegunungan Argopuro, Megalithicum. Dulu itu masyarakat takut, jangankan melangkah, melangkah pun takut. Kenapa? Ada narasi yang dibangun secara turun-temurun bahwa batu itu punya nyawa, kalau itu diambil nanti keluarga ada yang meninggal, ada yang sakit. Tapi sekarang Pak Ketua, Bu Ketua, sekarang dijual harganya satu batu kenong itu rata-rata 300-500 ribu. Dari ribuan sekarang tinggal berapa ratus yang tersisa. Nah, dengan anggaran yang memang sangat terbatas dan memang political will pemerintah pun memang belum menganggap ini sebagai satu warisan sejarah peradaban bangsa Indonesia, ya tentu memang kami Panja ini perlu masukan dari pengalaman-pengalaman itu, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh kita semua hari ini dengan keterbatasan anggaran yang ada untuk tadi itu menyelamatkan situs-situs yang kita miliki, sehingga ini nanti menjadi bagian dari rekomendasi kami agar nanti menjadi program nasional melalui Kementerian Kebudayaan kan gitu. Dan dari situlah kami akan bisa merencanakan kebutuhan anggarannya, karena bagi kami ini sudah terjadi, tapi tentu ke depan hal seperti ini harus kita antisipasi sejak awal. Karena informasi hari ini sangat mudah untuk kita dapatkan, baik melalui teknologi informasi yang sangat luar biasa ini. Itu mungkin pimpinan sebagai respon dari saya. Jadi saya lebih ingin dapat masukan lebih lanjut dari bapak-bapak yang ada depan saya terkait dengan kira-kira rekomendasi apa sesungguhnya yang perlu kami susun sehingga kemudian hal ini tidak terulang lagi. Karena mengembalikan masa lalu itu, kata istri saya itu menyakiti hati. Artinya kita sakit, ternyata gedung-gedung yang dulu itu bersejarah itu rusak, kan itu sakit Pak. Kita sakit hati lah kalau kita cinta sama warisan itu. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit hati itu lebih mending sakit hati apa sakit gigi nih Pak Pur? Puang, silakan Puang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Ibu dan hadir juga Pak Lalu, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Menarik sekali kalau